Singapura tahun 2023. Tapi nanti setelah Coach Irwansyah dan kita masih ada satu lagi narasumber di sini, Pak Arman Garnasi, yang akan mengevaluasi secara keseluruhan bagaimana penyelenggaraan turnamen kapal api Indonesia pada tahun 2023. Baik ini dan Coach Irwansyah, selamat datang di ruangan ini. Jadi Coach ini belum gimana perasaannya, belum berhasil meskipun secara permainan kita melihat yang begitu luar biasa, mampu tampil sebagai runner di turnamen level 1000. Silakan. Ya, pertama-tama pastinya ucap syukur bisa misalkan pertandingan selama seminggu dengan baik, bisa bermain dengan baik juga, bisa pertandingan selama seminggu ini juga dengan tanpa cedera. Pastinya sangat bersyukur bisa meskipun hanya di runner up, tapi so far saya puas dengan performa saya selama kurang lebih 2 minggu ini dari Singapura sampai di Indonesia. Memang bisa dibilang bisa dibilang minggu-minggu yang berat juga, karena memang 2 minggu back to back turnamen dari hari pertama sampai hari terakhir memang gak gampang, tapi puji Tuhan saya bisa melewati itu semua, pastinya dengan karena dukungan dari pelatih juga, dari teman-teman semua yang udah datang bela-belain datang dan doa buat saya selama di Indonesia. Ya, terima kasih. Tadi kita juga sangat khusus mendapat dukungan sang mama dan papa dan tante Isora, juga dapat dukungan dari penonton yang begitu luar biasa. Kemudian tentang dukungan dari papa mama dan juga dari para penonton di sekolah. Ya, memang kalau mama papa memang waktu hari pertama memang tanya juga mau nonton atau enggak, karena memang kondisi bapak yang kurang baik, jadi mungkin ya sambil menunggu mungkin Coach Irwansyah bisa mengevaluasi bagaimana performa Inde selama 2 pekan yang sangat memberatkan, sangat melelahkan, hasilnya di Singapura juara dan kali ini di Jakarta dan di runner-up. Silakan Coach. Ya, terima kasih semuanya yang dukungan semuanya juga udah dari semuanya. Memang dari performanya di tim sangat hebat, walaupun tadi memang kalah final, tapi udah berusaha semuanya. Dan dari 2 minggu ini sebenarnya bukan 2 minggu aja ya, dari kesananya juga deklarasi ya, memang dia udah buktikan bahwa Antoni suka gini. Jadi kalau menurutnya tadi itu ya udah biasa aja. Jadi kedepannya mudah-mudahan lebih bisa berprestasi lagi supaya konsisten. Tapi dari performanya dia selama minggu ini dengan kondisinya yang sebenarnya sedikit capek juga ya dari Singapura, tapi memang dia juga maksa dan juga masih tinggi. Ya mungkin next time bisa tepuk tangan dulu kan buat Antoni juga. Oke, kita sesi menjawab. Banyak ya ini. Selamat malam. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Antoni Suka Ginting yang 2 minggu terakhir ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia di partai final di 2 turnamen berturut-turut. Dan yang saya tanyakan ke Coach Irwansyah terkait dengan performa dari seorang Axelsen. Kalau kata badminton lovers kan Axelsen ini bukan manusia, dia alien, robot, dan segala strategi sudah dilakukan oleh pemain-pemain, bukan hanya pemain dari Indonesia tapi juga pemain dari seluruh dunia bisa mengalahkan Axelsen. Bahkan
setelah dia selesai cedera saja bisa langsung juara. Strategi dari coach sendiri untuk menggembleng anak-anaknya agar bisa menemukan performa ataupun cara untuk mengalahkan seorang Axel sendiri seperti apa sih coach? Ya, sebenarnya kita udah bicarakan mengenai strategi sama Gini dan sama Jonathan sama pemain-pemain kita yang lainnya. Cuma memang di dalam lapangan tadi itu setiap main itu kadang-kadang dari fokusnya itu sedikit goyah karena satu angin ya di lapangan. Bukan satu alasan sama juga main ada angin Victor juga. Cuma kadang-kadang dari yang strategi yang kita udah buat dari pegang maksudnya dari depannya itu supaya nggak banyak nakal juga, tapi memang akhirnya tim melakukan itu juga. Jadi memang kebaca sama Victor. Jadi memang sebenarnya kalau menurut saya Victor pemain yang hebat, tapi pemain kita juga seperti Ginting dan yang lain-lainnya juga pemain yang hebat juga. Jadi pasti satu hari bisa melewati. Itu aja sih. Ya, makasih coach. Mantap. Nah, ada lagi. Oke, Dina di belakang saya. Ya. Saya juga mau tanya, ini kan setelah masuk dari perebutan Olimpiade, kemarin bilang harus mengatur pertandingan lagi untuk mengatur stamina sendiri agar tidak habis. Kira-kira setelah ini pengaturannya seperti apa, coach? Apakah akan fokus ke level 250 dan 1000 saja atau 200 atau seperti apa gitu? Terima kasih. Jadi memang kita lihat dari kebutuhan juga sih. Ya, memang kalau udah kita paksakan terlalu banyak kejuaraan, bukan nanti hasilnya bagus, cuma hanya main aja. Jadi makanya kita ngatur strategi untuk kejuaraannya juga memang benar-benar kita udah pikirkan. Jadi makanya satu pemain juga butuh latihan, bukan kejuaraan kebanyakan. Tapi memang sekarang ini kan buat Olimpiade, jadi memang butuh poin. Tapi butuh poin itu buat Olimpiade bukan semuanya kita harus ikutin. Jadi makanya tergantung kebutuhannya dan kita hitung-hitungan juga. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya pun kita bilang berapa, tapi misalnya rankingnya kurang, nah itu kan disitu kita bisa ini kan, kita bisa atur lagi untuk minor. Makanya seperti setelah Indonesia Open, Ginting dan kawan-kawan kan kita persiapkan buat Korea dan yang lain-lain. Jadi makanya dari latihannya ini memang benar-benar dibuat semaksimal mungkin. Jadi mereka udah siap kapan mau diturunkan, itu udah fisiknya lah yang pertama juga. Jadi nggak kalah. Jadi tetap fit terus dan dari fokusnya juga. Makanya nanti kita atur lagi lebih strategi untuk berapa kejuaraan lagi. Iya, kalau kita bilang patokan ideal susah karena kita mau ngejar ranking mau buat Olimpiade. Makanya kalau udah cukup nanti udah yang lainnya juga mungkin nggak lumayan gitu. Berarti sih. Ada lagi? Ya. Akan. Mungkin bagian ini maaf. Soal Olimpiade tadi, kita berharap untuk lolos ke salah satu yang lolos ke sana. Tapi melihat penampilan Axelsen yang bisa jadi mungkin salah satu lawan yang paling tangguh. Tadi Gus juga menyebutkan bahwa ada strategi yang disiapkan selain tadi harus pegang bagian depannya. Permainan seperti apa sih yang seharusnya diterapkan gitu ketika menghadapi Axelsen? Dan kedua mungkin mengapa tim belum bisa melakukan itu setelah terakhir kali menang lawan Axelsen di Indonesia Masters 2020. Ya, kalau saya jelaskan secara detail, kalau menurut saya nggak perlu ya, karena memang ini strategi kita. Kan masyarakat semuanya juga kan kepikir
yang dibilang menang. Jadi tunggu aja. Insya Allah saya yakin Ginting dan kawan-kawan bisa menang dari Victor. Amin.